Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang seni budaya kelas 10, tentang seni tari tradisional pada bagian yang kedua. Yang tentu saja selain kelas 10 juga milenial wajib tahu untuk mencintai tari tradisional. Bersama saya Ujian Zainal Muttaqin. Sebelum kita lanjutkan untuk mempelajari seni tari tradisional bagian kedua ini, maka kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran sekarang ini, yang pertama adalah memahami bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam ragam gerak tari dasar tari tradisi, dan yang kedua bisa memperagakan gerak tari tradisional berdasarkan bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Kemudian sebelum kita lanjutkan, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apakah kamu suka tari tradisional? Pernahkah kalian tahu bagaimana cara menarikan tari tradisional sesuai dengan iringan? Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep gerak dasar tari, di mana tarian merupakan salah satu cabang seni hasil ekspresi manusia, berupa gerakan yang mengandung keindahan. Gerak di dalam tari ini memiliki unsur utama di dalamnya. Tari ini yang telah diberi bentuk ekspresif dan estetis yang melibatkan seluruh organ tubuh manusia yang diciptakan oleh sang koreografer. Untuk selanjutnya kita belajar tentang unsur gerak tari. Gerak tari tidak terlepas dari unsur-unsur sebagaimana berikut. Yang pertama adalah tenaga. Kemampuan peragaan di dalamnya mencakup tentang kelenturan, penguasaan teknik gerak tari, penguasaan ruang, serta ungkapan gerak yang jelas dan bersih. Yang kedua adalah berkaitan dengan waktu. Pengaturan tempo dan ritme gerakan yang penting dan erat sekali hubungannya dengan irama, di mana irama yang timbul baik dari iramanya maupun irama yang langsung diatur oleh penari. Irama merupakan landasan untuk bergerak. Oleh karena itu, penari dituntut untuk bisa mengendalikan dan mengatur irama, terutama tempo dan ritmenya, sehingga terlihat dinamik dan terkandung dalam tarian itu tetap utuh. Yang ketiga adalah ruang, di mana tempat penari dan diakibatkan oleh gerakan. Ruang gerak tari yang lain adalah level atau tingkatan gerak. Yang berikutnya adalah tari berdasarkan bentuk gerakannya. Yang pertama, tari representasional adalah tarian yang menggambarkan suatu cara yang jelas atau realistik, seperti tari yang menggambarkan kehidupan, tingkah laku, serta keindahan binatang. Dalam tari representatif ini, meskipun gerakannya realistik, tetapi gerakannya telah mengalami distorsi dan stilasi. Yang kedua adalah tari non-representasional. Nah, tari representasional adalah tarian yang melukiskan sesuatu secara simbolis yang biasanya menggunakan gerak yang abstrak atau tidak realistik. Untuk selanjutnya, tari berdasarkan hasil pengolahan gerakannya, ini ada yang disebut dengan gerak tari murni. Adalah gerak tari hasil dari pengolahan gerak wantah atau realistik yang dalam pengungkapannya tidak mempertimbangkan suatu pengertian dari gerak tari tersebut. Hal yang diutamakan dalam gerak murni ini adalah seni keindahan serta tanpa mengandung makna tertentu. Jadi gerakannya gemulai, tidak ada makna dan bisa menggunakan seluruh anggota tubuh. Yang kedua adalah gerak tari manawi, merupakan gerak wantah atau realistik yang telah diolah menjadi sesuatu gerak tari yang mengungkapannya menggunakan suatu pengertian atau makna selain keindahannya. Misalkan dalam tari Ambon dan Tani, ini menggambarkan bagaimana aktivitas seorang petani. Yang berikutnya adalah gerak tari murni, di mana gerak tari murni ini terdiri dari beberapa gerakan, diantaranya yang pertama ada ngiting, kemudian nyempurit, kemudian ada juga ngarayung. Yang berikutnya ada kebiak, dan kemudian ada embaya, kemudian ada nayung, kemudian juga ada gerak mingkis, ada juga gerak seblak, dan ada juga gerak ngepel, dan berikutnya ada gerak bapang, serta berikutnya juga ada gerak trecet dan gerak lumaksana ya, dan gerak kejok serta lain-lain semua. Ini biasanya
merupakan gerak-gerak yang ada di dalam tarian Jawa. Nah, nanti kita akan lihat beberapa gerakan yang akan diperagakan. Kita mengingat lagi materi yang kemarin, yaitu yang menjadi unsur utama tari adalah gerak. Maka kita akan mengenal gerak-gerak dasar tari yang sering dipakai pada tari Jawa. Kita mulai dengan tari gerakan tangan terlebih dahulu. Gerakan tangan terlebih dahulu, yang pertama adalah ngiting. Bagaimana toh ngiting itu? Ngiting itu seperti apa? Ngiting itu bentuknya, kita luruskan, ini kita punya jari, kemudian ibu jari itu kita gabungkan dengan jari tengah, membentuk seperti ini. Untuk lebih indahnya, maka jari yang lainnya tidak demikian, tetapi bentuknya membentuk segi atau supaya lebih indah lagi. Ini namanya nyekiting, nyekiting atau ngiting. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah ngerayung, ngerayung atau ngeruji. Posisinya ibu jari keempatnya lurus. Kemudian ibu jarinya, jarinya lurus, keempatnya ibu jarinya masuk. Ini adalah ngeruji atau ngerayung. Dah kelihatan ya anak-anak? Kemudian yang ketiga adalah nyempurit. Hampir sama dengan nyekiting, tetapi ini yang kita padukan adalah gerakannya dengan ibu jari dengan telunjuk untuk lebih indah dengan jari tengahnya. Ya, seperti ini bentuknya. Keduanya. Jadi hampir sama dengan nyekiting, tetapi ini dipadukan dengan jari telunjuknya, ibu jari dengan telunjuk. Sudah sampai di sini? Bisa kita lanjutkan? Kita akan lanjutkan lagi. Yang keempat adalah ukel. Ukel itu seperti apa toh? Ukel itu kita punya jari 4, kita hadapkan ke diri kita, kemudian kita putar ke bawah, kembali lagi ke tengah, membentuk nyekiting, bentuk gerakan tangan nyekiting. Ini adalah ukel. Saya ulang sekali lagi, coba kamu bisa tirukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah ukel. Dah. Untuk selanjutnya yaitu kebyok. Mungkin kamu sering mendengar atau melihat. Kalau di Jawa, Jawa Tengah, kebyok, jadi ini kita luruskan dengan jarinya lurus, kemudian kita masukkan tangan kita, jadi sampur tadi kita sampurkan seperti ini, itu namanya kebyok. Kalau di Jawa, kebyoknya posisinya 45 derajat, tapi kalau di Jawa maksudnya di Yogyakarta bentuknya seperti ini, kebyoknya. Jadi bentuk tangannya menyiku. Sedangkan kalau di Surakarta bentuknya seperti ini. Ya, kebyok biasanya berhubungan dengan kebyak. Artinya ini dibuang. Ini kebyak. Kalau kebyok itu masuk, tetapi kalau kebyak dibuang. Ya. Terus rangkaiannya lagi apa? Adalah seblak. Seblak itu kita mulai dari sini, kita pegang sampai ujung sebatas kemampuan kita, tangan kita, kemudian kita buang ke belakang. Saya ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 1 seblak kanan, kalau seblak kiri membuang ke kiri. Kalau kedua-duanya berarti samping kanan dan samping kiri. Ya, udah. Kita akan lanjutkan lagi dengan gerakan tangan yang lainnya, yaitu ngepel. Ngepel itu bentuknya seperti apa? Ngepel itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Biasanya sering dipakai untuk tari putra. Putra gagahan biasanya menggunakan gerakan tangan ngepel atau kambeng. Ini kambeng bentuknya seperti ini, tetapi ini ngepel, ngepel ini. Ngepel. Udah. Kemudian boyo mangap. Boyo mangap bayangannya seperti apa? Boyo mangap kalau apa? Mulutnya dibuka, itu seperti itu. Tetapi ini jarinya lurus. Ya. Kemudian ibu jari seperti ini. Berbeda dengan tadi nyekit ngeruji. Kalau ngeruji ibu jari masuk, tetapi ini lurus. Biasanya sering dipakai untuk tari dari Jawa Timur, yaitu ngeremo. Ngeremo itu bentuk tangannya seperti ini. Ini namanya boyo mangap.
Dah, kemudian bisa Ibu lanjutkan. Yang lainnya lagi adalah sembahan. Sembahan itu seperti apa toh? Menyembah. Menyembah kepada Tuhan. Tangannya lurus, kemudian kita padukan, kita letakkan di dada kita. Karena dari hati kita akan sembahkan kepada Tuhan. Itu sembahan. Ya, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Saya akan ulang sekali lagi. Ya, mulai dari atas. Yaitu mulai dari ngiting, kemudian ngerayung, kemudian nyempurit, nih, udah, kemudian ukel, masuk, ini ukel, kemudian kebyok, yang kelima kebyok, masuk ke dalam, kemudian kita sebelahkan lagi kebyak, buka, kemudian kita lanjutkan lagi dengan seblak keduanya sampai dengan batas kemampuan tangan kita, bisa sebelah kanan, sebelah kiri, atau kedua-duanya. Kemudian gerak tangan yang selanjutnya adalah ngepel. Ngepel seperti ini. Ya, seperti ini ngepel. Setelah ngepel adalah boyo mangap, sering dipakai untuk tarian dari Ngremo Jawa Timur. Bentuknya seperti ini, lurus, ibu jari lurus, tidak masuk ke dalam. Kalau masuk dalam tadi ngeruji. Dah, kemudian yang paling mudah adalah sembahan, menyembah kepada Tuhan. Artinya kita letakkan sejajar dengan dada, tidak menempel, tetapi sejajar dengan dada. Itu menyembah. Ya, sampai di sini sudah jelas? Ya, saya mengharap dengan penampilan ini kalian bisa melakukan, dan sekaligus nanti kalau kalian diberi tugas untuk melihat video tari Jawa, kalian bisa tahu gerakan tangan apa saja yang ditampilkan pada tari tersebut. Ya, tadi telah kita saksikan bagaimana gerakan-gerakan tari dalam gerak tari Jawa. Yang berikutnya adalah gerak tari maknawi, ya. Dimana gerak tari maknawi kita lihat juga dalam gerak tarian Jawa. Dalam gerak tari maknawi ini ada ulap-ulap, kemudian ada gerak trisik, kemudian ada gerak ukel, kemudian ada gerak ragam, kemudian ada gerak keleyepan, ada kentrik, kemudian ada juga adu toyak, dan lain-lain, dimana semuanya memiliki makna-makna tersendiri. Silakan kalian baca di dalam buku yang telah disediakan oleh sekolah masing-masing. Kita lihat ini salah satu contoh tari gambyong. Nah, silakan simak dari apa yang telah dipaparkan tadi. Ada gerakan apa saja yang ada di dalam tari gambyong berikut ini.
Salah satu contoh gerakan-gerakan tari yang ada di dalam tari gambyong. Di dalamnya terdapat unsur-unsur gerak dasar tari yang telah kita pelajari, dan semoga kalian bisa menyimaknya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai nilai estetis tari tradisional, di mana nilai estetis tari tradisional ini dapat ditinjau dari unsur utamanya dan unsur-unsur pendukungnya, yaitu yang pertama kita akan bahas unsur utamanya dari gerak tari. Ini terdapat pada unsur-unsur pokok gerak tari, ada wiraga, wirama, dan wirasa yang akan kita jelaskan selanjutnya. Unsur pendukung tari diantaranya ada iringan tari yang terdiri dari internal itu berupa gerak tubuh, dan eksternalnya adalah musik iringan. Kemudian tata rias serta busana dan tata lampu semuanya akan menjadi satu paket dalam sebuah pertunjukan gerak tari. Yang berikutnya adalah nilai estetis gerak tari. Ini menurut aktivitasnya nilai estetis gerak tari dapat ditinjau dari dua gerak sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah gerak setempat, adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah-pindah tempat. Kemudian yang keduanya adalah gerak berpindah tempat, adalah gerakan yang dilakukan berpindah tempat yang dapat dilakukan dengan gerakan bergeser, melangkah, meluncur, dan juga melompat. Berikutnya berkaitan dengan unsur-unsur pokok seni tari yang telah tadi kita bahas, ada wiraga, adalah merupakan kemampuan peragaan, penguasaan kelenturan teknik tenaga gerak, dan ungkapan gerak yang jelas. Yang keduanya adalah wirama, adalah merupakan pengaturan tempo dan ritme yang erat sekali hubungannya dengan irama tari itu sendiri. Yang berikutnya adalah wirasa, adalah aspek yang bersifat rohaniah yang mendukung keseluruhan dari tarian yang dibawakan oleh penari. Secara sederhana, wirasa dapat pula diartikan sebagai tingkatan penghayatan dan penjiwaan dari sebuah tarian itu sendiri. Penjabaran unsur-unsur pokok seni tari. Ketiga unsur pokok tari dapat dijabarkan dalam 8 aspek yang disebut dengan hasta sawanda. Di mana hasta sawanda ini terdiri dari gerak ulat, kemudian gerak lulut, kemudian ada gerak luwes, juga dilanjutkan dengan gerak wilet. Dan gerak berikutnya adalah gerak kending, dan berikutnya adalah pacak, dan selanjutnya adalah gerak pancat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya. Selamat bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Salam milenial, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen kolom komentar di bawah ini.